Halo pemirsa, kembali bersama saya Sanders Nathanael yang akan menemani Anda dan memberi Anda seputar berita tentang konflik sempit yang terjadi di kota Kalimantan Tengah. Pemandangan yang mengejutkan dan menyedihkan di daerah konflik ini menggambarkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh masyarakat setempat pada saat itu. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada saat itu dan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Kalimantan merupakan kota terbesar di Indonesia dengan suku Dayak sebagai penduduk-penduduk aslinya. Dalam perkembangannya, khususnya setelah Indonesia merdeka, banyak dari suku lain yang bermigrasi ke kota Kalimantan seperti halnya dengan suku Madura. Sehingga yang terjadi, penduduk Kalimantan menjadi lebih beragam dibandingkan dari masa-masa sebelumnya. Dengan hal tersebut, bisa saja dapat terjadinya konflik antara sepihak yang dikarenakan beragamnya suku yang menyebabkan hubungan menjadi kurang harmonis antar sesama. Seperti halnya dengan konflik sempit ini antara suku Dayak dan warga suku Madura. Konflik antara warga bersuku Dayak asli dan warga imigran Madura dimulai ketika warga imigran berlabuh ke kota Kalimantan Tengah. Setelah itu, warga suku Madura membentuk sekitar 21% populasi yang ada di Kalimantan Tengah. Permasalahan dalam segi ekonomi juga menjadi penyebab kerusuhan antar kedua suku tersebut. Konflik yang terjadi ini, banyak isu yang bertebaran bahwa warga suku Dayak merasa tersaingi dengan warga suku Madura di wilayah mereka sendiri. Karena warga suku Dayak merasa iri dengan suku Madura yang sukses dalam usaha seperti perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Sehingga munculnya kesenjangan sosial antar kedua suku tersebut. Dengan kasus ini, yang menjadi pihak utama di balik permasalahan kerusuhan ini yaitu warga suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Akibat dari kejadian tersebut, tokoh-tokoh tersier seperti warga sekitar dan wali kota Sampit ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Pihak tersier seperti polisi dan TNI juga ikut turun tengah tangan guna upaya penyelesaian konflik tersebut. Pada masalah konflik ini, ada perasaan yang muncul dari warga suku Dayak yang merasa tidak puas dan tersaingi akan suku. Hal itu membuat hubungan menjadi tidak baik dan harmonis antara warga suku Dayak dan warga suku Madura. Perilaku warga dari kedua suku tersebut sudah mengarah ke kekerasan. Kedua pihak dikabarkan telah melakukan hal-hal seperti membunuh orang dan ternak, membakar rumah warga, dan lain-lain. Menurut kesaksian warga masyarakat setempat, yang memulai duluan adalah warga suku Madura yang menyerang warga suku Dayak. Tetapi warga suku Dayak membalasnya dan melakukan ritual seperti memenggal kepala terhadap suku Madura. Menurut kabar yang sudah beredar, polisi juga ikut serta terlibat dalam menangkap seorang pejabat lokal yang telah diduga membayar lebih dari 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan yang terjadi di daerah Sampit ini dan menjadi dalang utama dalam situasi ini. TNI juga membantu mengungsi 23.800 jiwa warga pendatang dari Kalimantan Tengah. Setelah terjadi konflik ini, dampak yang dialami pada akhir lebih dari 1.000 warga yang harus mengungsi. Seorang etnis Dayak tewas, banyak warga Madura yang tewas, dan banyak sekali kerusakan yang terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM mencatat bahwa total ada sekitar 400 orang yang menjadi korban tewas. Sementara menurut data kepolisian, lebih dari 319 rumah telah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Juga ada perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Sebagai upaya untuk memperingati perjanjian damai tersebut, maka kedua belah suku membentuk sebuah tugu perdamaian di kota Sampit. Berikut seputar liputan berita yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di kedepan harinya. Saya Sanders
Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton seputar berita konflik yang saya bawakan pada hari ini. Saya izin pamit undur diri. Selamat beraktivitas para pemirsa.